Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nibro Surohid. Saya dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen humas. Materi ini menjadi bagian penting dalam mata kuliah manajemen humas karena memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa mengenai fungsi humas dikelola secara sistematis, strategis, dan profesional dalam sebuah organisasi. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah manajemen humas membahas konsep, teori, dan praktik dalam mengelola hubungan masyarakat secara efektif. Mahasiswa akan mempelajari strategi komunikasi, manajemen krisis, media relation, pengelolaan citra, dan juga akan mempelajari kaitannya dengan etika komunikasi serta cara membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga mampu membawa mahasiswa untuk menerapkan konsep humas dalam situasi nyata organisasi. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPR. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengelola program media informasi, perusahaan, agensi media, dan pengembangan media pemasaran yang berperspektif inklusif. Kemudian, yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Keempat CPL ini sangat relevan dengan bidang kehumasan karena seorang praktisi humas harus mampu berpikir strategis, bekerja sama, mengelola informasi, serta memahami kebutuhan publik dan masyarakat. Kemudian, kaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen humas dalam konteks organisasi modern, menerapkan teknik dan strategi komunikasi efektif untuk mencapai tujuan organisasi, menganalisis kasus-kasus dalam manajemen humas, serta menganalisis dampak kegiatan humas terhadap citra dan reputasi organisasi dalam konteks global dan inklusif. Dengan CPMK tersebut, pembelajaran manajemen humas diarahkan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui definisi humas, tetapi juga mampu berpikir analitis dan aplikatif ketika menghadapi persoalan komunikasi organisasi. Pada pertemuan ini, pembahasan akan difokuskan pada pengertian public relation, pengertian publik, konsep dasar manajemen humas, fungsi manajemen humas, peran manajemen humas, serta tantangan humas pada era digital. Materi ini sesuai dengan tahapan awal pembelajaran dalam RPS, yaitu agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen humas dalam organisasi modern, serta mampu mengaplikasikannya secara kritis dan kreatif melalui diskusi, studi kasus, dan pemecahan masalah. Secara sederhana, humas dapat dipahami sebagai fungsi manajemen yang berperan membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Dalam prakteknya, humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan perencanaan komunikasi, mengelola isu, membangun citra positif, menjaga reputasi, menjalin relasi dengan media, serta membantu organisasi menghadapi krisis komunikasi. Oleh karena itu, materi ini penting dipahami sejak awal karena menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya, seperti strategi komunikasi humas, perumusan peran humas, analisis kasus humas, manajemen krisis, evaluasi program PR, penyusunan company profil, dan pengelolaan citra serta reputasi organisasi. Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa diharapkan memiliki kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis praktek kehumasan dalam berbagai konteks, baik pada organisasi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, media, maupun juga organisasi masyarakat. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar manajemen humas, memahami fungsi dan prinsip kerja humas dalam organisasi, serta memberikan contoh penerapan humas dalam membangun komunikasi yang efektif dengan publik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melihat bahwa humas memiliki peran strategis dalam membantu organisasi mencapai tujuannya melalui komunikasi yang terencana, etis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, mari kita mulai pembelajaran ini dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan public relation, siapa yang disebut dengan publik, dan mengapa manajemen humas menjadi bagian penting dalam organisasi modern.
Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai mata kuliah kita, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Adinda Dwi Wahyuni. Saya Pak. Antika Lufiana. Hadir Pak. Dela Selvianti. Hadir Pak. Dista Rizka Sandi. Hadir. Isna Fadila. Hadir. Jelita Ika. Hadir Pak. Jenny Tri Kurnia Putri. Hadir. Jihan Suraya. Izin. Izin ya. Ya. Lailatul Husna. Hadir. M. Rizky Abdiasa. Oke, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan konsep dasar public relation. Oke, sebelum itu saya akan menerangkan kaitannya dengan arah pembelajaran yang ada di dalam LPS. Jadi mata kuliah ini, CPL-nya yang kemudian didukung dalam mata kuliah ini, yang pertama itu adalah CPL nomor 3, yaitu berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian CPL keempat, pengembangan diri, berkelanjutan, dan kolaborasi. Kemudian ada juga CPL kelima, yaitu pengelolaan program media informasi dan pemasaran inklusif. Dan juga ditambah kaitannya dengan CPL 7, analisis masalah sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian selain CPL, itu ada juga nanti, yaitu CPNK. Nah, CPNK dalam mata kuliah ini, yang pertama, itu adalah memahami konsep dasar dan prinsip manajemen humas dalam organisasi modern. Yang keduanya, menerapkan teknik dan strategi komunikasi efektif yang untuk tujuan organisasi. Yang kemudian ketiga, menganalisis kasus manajemen humas dan mengidentifikasi solusi efektif. Dan yang CPNK keempat, yaitu menganalisis dampak kegiatan humas terhadap citra dan reputasi organisasi. Oke, beberapa materi yang kemudian akan kita bahas di dalam mata kuliah ini, saya klasifikasikan. Yang pertama itu adalah public relation, yang keduanya yaitu berkaitan dengan public. Sehingga dalam mata kuliah ini kira-kira apa sih dan siapa sih publik yang ada di dalam manajemen humas. Kemudian definisi manajemen humas itu sendiri, fungsi humas, manajer humas itu seperti apa, dan era digital. Nah, era digital ini menjadi satu tambahan di dalam pokok bahasan di dalam manajemen humas. Kenapa? Karena memang kita tidak perlu tidak bisa menyangkal bahwa era hari ini itu adalah eranya digital. Sehingga mau nggak mau kita juga harus mengincludekan yang namanya manajemen humas ke dalam dunia atau era digital. Oke, hal yang pertama adalah berkaitan dengan apa sih pengertian daripada public relation menurut beberapa ahli. Public relation atau humas ya. Nah, saya mengambil dari beberapa ahli, yaitu kaitannya yang pertama, Catholic, Center, dan Bloom juga mengatakan bahwa public relation itu merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Dalam definisi ini, kira-kira kata fungsinya apa? Apa teman-teman kata fungsinya? Saling menguntungkan antara organisasi. Oke, berarti adalah hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Berbeda lagi dengan yang namanya Granit. Dia mendefinisikan public relation merupakan pengelolaan komunikasi antara organisasi dan publiknya dengan orientasi pada komunikasi dua arah. Apa yang daripada ini? Komunikasi dua arah. Terus kemudian selanjutnya ada juga definisi dari Moore yang mengatakan bahwa public relation merupakan upaya membangun citra organisasi melalui komunikasi yang tepat, konsisten, dan dapat dipercaya. Intisarinya apa kira-kira ini? Membangun citra. Oke, sehingga inti daripada public relation itu adalah mendengar, menjelaskan, menghubungkan, membangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian menjadi satu definisi daripada public relation. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, berkaitan dengan definisi publik di dalam sebuah humasan. Publik dalam sebuah humasan itu bukan publik yang
pada prinsipnya adalah masyarakat umum secara global, secara keseluruhan bukan. Tapi memang harus ada yang namanya klasifikasi. Dalam hal ini, publik dalam manajemen di dalam humas itu ada dua kategorinya, yaitu publik internal sama publik eksternal. Kalau saya menganalogikan, mencontohkan bahwa di dalam dunia kampus, publik internal dalam kehumasan itu adalah pimpinan, dosen, tenaga pendidikan, karyawan, dan juga mahasiswa. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, siapa publik eksternalnya? Salah satunya adalah ada alumni, media, masyarakat, pemerintah, komunitas, stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap kampus ini. Itu adalah publik eksternal. Nah, Grani menekankan bahwa publik terbentuk ketika kelompok menyadari masalah dan berkomunikasi terkait dengan organisasi. Sehingga kata kuncinya adalah publik itu bukan masyarakat umum secara luas, secara keseluruhan ya, melainkan orang-orang secara khusus publik eksternal, melainkan orang-orang yang kemudian memiliki kepentingan terhadap institusi atau organisasi tersebut. Oke ya, next teman-teman sekalian, kita coba memahami konsep dasar daripada manajemen humas. Konsep dasar daripada manajemen humas, kalau di dalam dunia manajemen kita mungkin mengenal kaitannya dengan POAS, planning, organizing, advising, dan controlling. Ada juga tambahan E-nya, yaitu evaluasi. Kalau di dalam manajemen kehumasan, konsep dasarnya itu adalah ini. Yang pertama, sebelum kita melakukan sebuah perencanaan, maka kita harus memiliki bahan. Bahan itu diambil dari mana? Bahan itu diambil dari yang namanya sebuah riset. Riset ini tujuannya adalah untuk mencari fakta, opini, kebutuhan publik, data, dan juga mengetahui atau mencari apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dan yang diinginkan oleh publik yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Itu bisa diambil dari riset. Riset ini bisa dilakukan entah itu melalui observasi, entah itu melalui wawancara, entah itu melalui observasi digital, yaitu pengamatan di dalam ruang digital. Kalau kemudian isu atau memang informasinya itu sedang viral di dalam dunia media sosial, maka observasinya adalah observasi digital. Hasil riset inilah yang kemudian nanti dipakai bahan, dan ini dipakai alat dasar untuk menjadi sebuah menyusun sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan ini salah satu tujuannya adalah untuk menentukan tujuan pesan media dan indikator apa yang kemudian akan dicapai oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Hasil dari perencanaan ini itu akan ada pelaksanaan. Dari pelaksanaan inilah kemudian nanti akan ada evaluasi. Di tengah, kalau ada pertanyaan, Pak, di tengah-tengah pelaksanaan dan evaluasi, kira-kira boleh nggak saya memasukkan yang namanya controlling? Ya boleh aja, karena itu memang bagian daripada yang namanya manajemen. Oke ya, teman-teman sekalian. Terus selanjutnya ada juga fungsi manajemen humas. Nah, fungsi manajemen humas ini yang pertama tentu berkaitan dengan komunikasi dua arah. Kalau di dalam teori Ford model, Grani kan mengatakan two way simetrikal sama two way asimetrikal. Di situ dia mengatakan bahwa dari 4 model itu ternyata ada 2 model yang kemudian dia itu dua arah. Dalam artian apa? Bahwa humas itu tidak melulu sebagai penyampai informasi saja, yang itu hanya dari perusahaan atau instansi ke masyarakat atau ke publiknya. Kalau itu kan hanya satu arah, melainkan kalau di dalam fungsi manajemen dia itu sebagai 2 arah. Jadi tidak hanya perusahaan ke publiknya, tapi publiknya juga bisa menyampaikan kepada perusahaan dalam artian penyampaian sebuah aspirasi. Kemudian ada juga kaitannya dengan citra dan reputasi. Jadi salah satu fungsi manajemen humas itu adalah untuk menjaga citra dan reputasi daripada sebuah instansi, organisasi atau perusahaan. Terus selanjutnya yaitu sebagai media relation, yaitu untuk menjalin hubungan dengan media. Yang mana tentu semua hubungan media online, media cetak atau wartawan katakan, ketika ingin berhubungan dengan yang namanya sebuah perusahaan atau instansi, dia biasanya itu tetap melewatinya yang namanya humas, sehingga disinilah posisi fungsi manajemen kehumasan. Kemudian ada juga sebagai pengelola isu dan krisis. Ya, dia sebagai pengelola isu dan krisis.
di mana segala sesuatu informasi atau isu-isu yang berkaitan dengan perusahaan, instansi atau organisasi, semuanya itu masuknya di dalam humas. Di humas itulah nanti dia akan mengelola informasi tersebut, dia akan memanage informasi tersebut. Dari hasil itulah nanti akan merumuskan yang namanya suatu keputusan, kira-kira keputusan ini akan diberikan masukan kepada pimpinan. Sehingga saya mengatakan bahwa humas itu pada prinsipnya juga menjadi berperan sebagai orang yang memberikan masukan kepada pimpinan, karena dia memiliki fungsi sebagai pengelola isu dan juga krisis. Terus selain itu juga ada stakeholder dan relation, yaitu menjaga hubungan dengan stakeholder. Siapa stakeholder itu? Yaitu orang yang memiliki sebagai pemangku kepentingan terhadap organisasi atau instansi yang kemudian sedang kalian tempati atau kemudian saya tempati. Selain itu juga dia juga sebagai evaluasi program. Jadi seluruh program yang kemudian sudah dilakukan, sebagaimana kemudian fungsi daripada manajemen, bahwa di akhir kan manajemen ada yang namanya evaluasi. Nah, itu juga menjadi salah satu fungsi daripada manajemen humas, yaitu fungsi evaluasi program. Terus kemudian sekarang ini yang menjadikan hal unik, biasanya di dalam humas itu ada yang namanya orang yang memimpin, yaitu manajer humas. Komunikan itu tersampaikan dengan baik itu melalui media atau saluran ataupun tidak, supaya ketika ada feedback itu juga sesuai dengan keinginan daripada komunikator. Terus kemudian ini yang tadi saya jelaskan kaitannya dengan fungsi isu dan krisis tadi, bahwa manajer humas itu juga sebagai penasihat manajemen terkait opini publik dan resiko reputasi. Bahwa manajer humas itu ketika dia sudah melakukan fungsinya dalam manajemen humas, maka dia akan mengetahui kira-kira evaluasinya seperti apa. Evaluasi inilah yang kemudian nanti disampaikan kepada pimpinan untuk dijadikan satu dasar dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Terus pengelolaan hubungan dengan publik internal dan eksternal. Oke, pengelolaan hubungan dengan publik internal dan eksternal tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan publik internal seperti apa, publik eksternal seperti apa. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan besar, biasanya humas itu memang terbagi menjadi dua, yaitu humas yang kemudian berkaitan dengan komunikasi internal dan humas yang kemudian berkaitan dengan komunikasi eksternal. Jadi untuk yang bagian internal ada sendiri, bagian eksternal itu juga ada sendiri. Sehingga apa? Humas itu memang tidak melulu harus mengurus kaitannya dengan eksternal, tidak hanya itu, tapi internal juga harus diurus. Bagaimana kemudian dia harus menata alur komunikasi dan manajemen yang ada di internal seperti apa. Terus selanjutnya teman-teman sekalian, ada perencanaan program komunikasi berdasarkan tujuan organisasi. Sama dengan yang namanya manajemen, bahwa manajemen itu diawali dari sebuah perencanaan. Sama kan peran manajer, dia harus berperan dengan yang namanya sebuah perencanaan program komunikasi. Tidak hanya berkaitan dengan tujuan organisasi, tapi visi misi organisasi tersebut seperti apa, maka itu juga harus dirumuskan oleh seorang manajer humas. Kemudian pengelolaan isu dan krisis ada respon organisasi tepat. Ini seperti yang kemudian saya sampaikan tadi, sebagaimana fungsi daripada manajemen humas, bahwa salah satu fungsinya adalah untuk mengelola isu dan krisis yang sedang dialami oleh organisasi tersebut. Supaya apa? Supaya di dalam proses pengelolaan informasinya itu tidak mengalami disinformation atau kemudian miskomunikasi dengan masyarakat atau dengan publiknya. Nah, supaya apa? Supaya nanti di dalam proses penyikapan isu manusia kita lebih kepo terhadap informasi negatif daripada informasi yang positif. Makanya cepat viral kalau informasi yang negatif. Terus hoax dan disinformasi. Oke, hoax dan disinformasi ini juga menjadi satu tantangan di era digital. Kita sama-sama tahu, biasanya sumber hoax dan disinformasi itu berasal dari ruang digital. Sehingga apa yang kemudian harus dilakukan humas? Maka dia harus melakukan sebuah klarifikasi cepat dan faktual. Tapi pada prinsipnya dia tidak boleh gegabah. Oke ya? Terus krisis reputasi digital. Nah, krisis reputasi digital ini
terkadang muncul karena memang ada keluhan kecil yang kemudian didapatkan dari dunia atau ruang digital yang kemudian itu bisa menjadi satu bahan untuk viralitas. Nah, krisis reputasi digital ini memang menjadi satu tantangan daripada humas. Ya sama, include-nya kepada yang kemudian kaitannya dengan kecepatan informasi, bahwa yang namanya humas itu akan kesulitan menyampaikan informasi yang positif daripada informasi yang negatif. Karena itu yang menjadi tantangan daripada humas. Muncul beberapa hal aneh sekarang ini. Mungkin untuk menaikkan krisis reputasi digital ya mungkin. Terkadang judul informasinya dibikin berbeda dengan isinya. Kadang judulnya agak negatif, tapi isinya positif. Kenapa? Karena terkadang orang melihat itu hanya dari judul, tidak hanya dari melihat dari isinya saja. Tapi judulnya juga menjadi satu hal yang menarik. Terkadang apa ya istilahnya, menarik pembaca. Nah, apa? 5 detik pertama. Ya, 5 detik pertama. Betul. Terus kemudian selanjutnya yaitu perilaku publik aktif. Kita mengakui di berbagai studi mungkin dari generasi ya, baik itu Gen X, milenial, Gen Z, bahwa perilaku publik itu berbeda-beda. Dari sisi media sosial aja, kita beda-beda. Mungkin yang milenial akan berbeda dari Gen Z. Kalau milenial dia, kalau Gen X ya itu dia mungkin kenalnya Facebook ya. Facebook kenal. Milenial masih kenal lah Facebook. Milenial masih memiliki Instagram, masih punya. Gen X belum tentu punya Instagram, dia lebih ke Facebook. Tapi Gen Z, coba kalian punya Facebook? Ya. Instagram masih punya ya? Ya. TikTok? Ya. Kita berbeda dalam hal melakukan media sosial saja berbeda. Dan tentu itu akan mempengaruhi perilaku kita di dalam ruang publik, khususnya ruang publik digital ya. Nah, publik itu memberikan komentar dan membentuk opini di dalam ruang publiknya berbeda-beda. Mungkin kalau Gen Z dia akan lebih senang, mohon maaf, kaitannya dengan informasi-informasi akan lebih senang kaitannya dengan informasi yang bersifat humoris, humor. Kalian akan lebih senang hal-hal konten yang bersifat humor dan lain sebagainya. Beda dengan Gen X, mungkin Gen X akan lebih senang di Facebook itu mungkin berbicara tentang, kalau di dalam Facebook itu dulu pernah ada akun yang namanya koran Facebook. Nah, itu ada. Mungkin itu banyak sekali pengikutnya. Nah, itu dipakai untuk menyampaikan informasi semacam berita. Nah, di situ yang kemudian disukai oleh teman-teman Gen X biasanya di situ. Terus, nah ini seperti yang saya sampaikan, banyak kanal tadi, banyak kanal, website, media sosial, media online dan pesan instan. Kita berbeda ya. Mungkin kalau milenial masih tahu lah kaitannya dengan website dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, Gen Z, tahu website atau AI? Pertanyaan saya, kira-kira kalian lebih mengetahui website atau AI? Dua-duanya lebih mengetahui sama? Yakin dua-duanya? Tapi kalau kemudian disuruh pilih website atau AI? Ini serta masa pertanyaan utamanya gini. Bagaimana humas merespon agar informasi akurat, publik merasa didengar dan reputasi lembaga tetap terjaga? Ini pertanyaan awalnya. Sehingga saya minta nanti setiap diskusi, setiap kelompok silakan nanti berdiskusi, terus kemudian menjawab 5 pertanyaan yang kemudian sudah saya susun ini berdasarkan kasus tersebut. Oke ya? Oke, silakan teman-teman membentuk kelompok menjadi 3. Kertasmu mana kertasmu? Ini. Jawabanmu? Ini. Gak ada yang mulai sini nih. Mana kertasmu? Ibu kamu tahu waktunya habis, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita coba untuk membedah
Kalau yang publik internal itu ada rektor, wakil rektor, dekan, dan kaprodi, bagian administrasi kampus, dosen, humas, dan mahasiswa aktif. Nah, sedangkan ada yang publik eksternal itu ada alumni, masyarakat umum, media sosial, calon mahasiswa, pemerintah atau lembaga pendidikan terkait, dan mitra kerja. Baik, kelompok sini ayo. Siapa yang menyampaikan? Kalau internalnya pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan, staf administrasi. Kalau eksternalnya media, masyarakat, alumni, komunitas, calon mahasiswa dan mahasiswawan. Oke, nice. Terus yang kelompok sini siapa? Untuk yang kelompok internal dan eksternalnya? Kurang lebih sama Pak, seperti teman-teman di kelompok yang kedua. Yang pertama kelompok internalnya yaitu mahasiswa aktif, staf administrasi, rektorat kampus atau jajaran manajemen kampus, dosen dan karyawan. Untuk eksternalnya yaitu alumni, calon mahasiswa, lalu orang tua mahasiswa, masyarakat dan media massa. Oke teman-teman, berarti pada prinsipnya garis benangnya sama. Untuk yang internal kita menyepakati bahwa ada mahasiswa, ada tenaga pendidikan, ada para pimpinan di internal kampus. Untuk eksternalnya yaitu alumni, calon mahasiswa dia, terus kemudian ada masyarakat yang kemudian ikut andil atau juga stakeholder yang kemudian ikut andil di dalam kasus ini. Oke ya. Jadi cek faktanya seperti apa, kasusnya seperti apa, sehingga dia akan mengetahui antara sentimen publik, percakapan di media sosial dan faktanya seperti apa, baru kemudian dia melakukan sebuah respon. Hasil respon ini harus berupa pesan yang empatik, jelas, dan tentunya tidak defensif. Nah, dari respon ini kemudian dilakukanlah sebuah perbaikan itu dilakukan sebuah evaluasi. Kalau kemudian dalam fungsi manajemen humas, maka ini adalah sebuah riset, sebuah perencanaan, respon dan perbaikan adalah sebuah pelaksanaan, evaluasi adalah evaluasi. Itu yang kemudian tidak boleh ditinggalkan sebagaimana fungsi dalam manajemen humas. Sehingga prinsip utamanya adalah cepat tetapi tidak gegabah, empatik tetapi tidak berbasis fakta, tetapi tetap berbasis fakta, terbuka tetapi tetap terkoordinasi. Oke, teman-teman sekalian. Oke, kesimpulan kita dalam mata kuliah hari ini adalah saya minta mahasiswa yang membacakan satu-satu. Islam, baca. Public relation atau humas merupakan fungsi manajemen yang bertugas membangun hubungan baik antara organisasi dan publik. Oke, sebelahnya ini. Manajemen humas dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi secara terarah. Oke, kamu yang ini. Humas berperan penting dalam membangun citra, menjaga reputasi, mengelola informasi, serta menjalin hubungan dengan stakeholder. Kamu ini. Pada era digital, humas menghadapi tantangan berupa cepatnya arus informasi, media sosial, hoax, dan krisis reputasi. Praktisi humas perlu memiliki kemampuan berkomunikasi, analisis, etika, kreativitas, dan literasi digital. Adalah kesimpulan daripada mata kuliah kita. Nah, kalau teman-teman dari ingin mengetahui beberapa sumber referensi utama saya, ini yang kemudian bisa cari dari teman-teman kaitannya dengan sumber referensi ini. Oke teman-teman sekalian, sekian dari mata kuliah ini berkaitan dengan pokok bahasan konsep dasar manajemen humas, dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pokok bahasan peran humas di dalam sebuah organisasi. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.